Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel lagi. Eh, Oke, kemarin kita udah bahas tentang Mendeley, dasar penggunaannya. Ya, bingung membingungkan sebenarnya. Saya juga masih bingung. Oke, sekarang kita bahas eh, forecasting di materi 2. Sebenarnya ini juga tugas, tapi sekalian mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung masuk materi aja. Apa sih forecasting? Forecast sebelum ke pengertian, sebelum ke apa itu forecasting, metode-metodenya. Jadi forecasting itu sebuah metode meramal. Jadi biasanya digunain di eh, perusahaan. Oke, suaranya agak jauh dikit. Perusahaan, pabrik, PT. Nah, biasanya digunain buat apa sih? Jadi buat meramal. Contoh buat meramal. Oke, bulan depan nih kita mau produksi bukan bulan depan, di akhir tahun kita mencapai target produksi 100.000 semua, 100.000 produksi. Nah, itu dilihat eh, per bulannya ini nanti produksinya berapa sih buat mencapai di akhir tahun nanti 1.000 produksi, ya seperti itu. Nah, itu pakai eh, sistem forecasting atau peramalan. Jadi seperti itu, bukan cuma produksi seperti oke, target penjualan bulan depan berapa sih, dilihat dari penjualan sebelum-sebelumnya nih berapa. Itu buat sistem forecasting. Nanti masuk ke metode-metodenya. Jadi kita bahas secara umum aja. Pengertian forecasting, suatu teknik atau analisa perhitungan yang dilakukan dengan sebuah pendekatan kualitatif atau kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Nah, seperti tadi bilang, kejadian oke, di bulan depan nanti produksi sekian nih, penjualan sekian. Jadi memprediksi di bulan depan gitu, teman-teman. Tapi selain untuk perusahaan bias, seperti UMKM, seperti atau job-job pekerjaan di lain biasanya juga menggunakan sistem ini, walaupun dalam metode-metodenya berbeda. Nanti kita jelasin di metode-metodenya aja. Oke, next. Nah, di forecasting sendiri itu ada step-stepnya, teman-teman. Jadi ada step yang namanya step sakit, step garing aja. Step, jadi ada yang pertama tuh dari bawah, determine purpose of forecast, artinya tujuan peramalan. Tujuannya apa sih ngeramal? Supaya tahu, supaya nggak meleset nih. Ya, walaupun ada beberapa resiko meleset, tapi setidaknya untuk meminimalisir. Oh, jadi untuk mencapai 1.000 itu kita itu harus mempersiapkan berapa untuk 1.000-nya. Kemudian ada establish a time horizon. Ini berdasarkan catatan aja sebenarnya. Oke, berdasarkan menetapkan waktunya tuh berapa sih jangkanya, seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga ada select forecasting teknik. Ada teknik perkiraan seperti tadi bilang, ada metodenya. Jadi metodenya apa aja sih? Jadi ada metode A, B, C, kita lihat nanti. Kemudian ada gather and analyze data. Jadi ngumpulin datanya tuh, data yang buat meramal nanti kita kumpulin. Data masa lalu 2 bulan yang lalu buat memprediksi bulan berikutnya. 3 bulan yang lalu memprediksi
dua bulan ke depan, 1 bulan 3 bulan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada prepare on the forecast, menyiapkan ramalannya nih, siapkan apa aja sih. Kemudian, ada monitor, terakhir kinematik, terpantau nih sesuai dengan data yang udah dipersiapin atau enggak. Kadang merasa, kadang enggak gitu. Seperti itu. Jadi itu step-stepnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada tipe-tipe forecast. Ada just mental. Yang pertama just mental forecast ya. Artinya menjudgment. Oh ini tuh bulan depan tuh sekian. Dari mana? Dari bulan kemarin itu sekian. Jadi seperti itu. Kemudian ada model asosiatif, menganalisa data historis untuk mengukuhkan hubungan antara jumlah yang dapat diamati atau jumlah yang diperkirakan. Biasanya membuat prediksi, kayak bola prediksi. Kemudian ada time series. Jadi nanti kita belajar time series aja lah, karena yang saya dapat juga dari time series. Analisis objek data historis dengan asumsi masa depan akan seperti masa lalu. Jadi pedomannya tuh masa lalu buat memprediksi di masa depan, seperti itu. Oke, kita langsung ke time series aja lah. Time series, kita lihat di catatan. Time series itu ada beberapa, yaitu observasi suatu variabel dengan cara berurutan. Artinya bulan A, bulan B, jadi berurutan buat memprediksi bulan berikutnya. Jadi nilai-nilai masa depan dari rangkaian dapat diperkirakan dari masa lampau. Kemudian tipe-tipe tren. Tipe-tipe time series ya. Ada tren, yang pertama ada tren, ada seasonality, ada cycles, ada irregular variation, ada random variation. Irregular dan random sama sebenarnya, artinya acak. Tapi kalau irregular tuh tidak teratur. Jadi kita tahu nih datanya tuh nggak teratur, tapi kita tuh tahu datanya tuh keluarnya munculnya tuh secara sudah bisa diperkirakan. Tapi kalau random variasi itu nggak kelihatan sama sekali, tiba-tiba mana 1 2 3 tiba-tiba 15 tuh. 1 2 3 15 turun langsung ke minus berapa gitu. Jadi nggak jelas teman-teman. Seperti itu time series, itu forecast. Ya, jadi kita ulangin. Jadi forecast itu metode meramalkan untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, kita masuk ke itu tadi materi yang pertama ya, apa itu forecast ya, forecasting. Biasanya di perusahaan tuh forecastingnya gimana ya, ngeramalinya gimana sih. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke materi kedua yaitu metode forecast. Jadi metode forecast itu ada apa aja sih? Ada yang berdasarkan yang saya catat aja teman-teman. Jadi saya belajar sambil ngasih pelajaran. Songong berarti. Oke, yang pertama aja langsung yang pertama ada metode naive forecast. Posesif ini. Naif. Bila kau mati, ku juga mati. Kembali. Naif forecast ya, menggunakan satu nilai deret waktu sebelumnya sebagai dasar pemikiran. Biasanya, naif forecast ini biasanya dipakai buat
UMKM, ya kan? Para pedagang-pedagang kecil, semua pedagang beras, oke, beras penjualan untuk bulan depan tuh kita stok berapa sih? Jadi, oh, kita nyetok 50 ton aja lah. Dari mana data tuh tahu 50 ton gitu. Nanti kelebihan, nanti kurang gitu. Nanti konsumen ada klaim gitu. Buat cadangan nanti kalau berasnya rusak. Wah iya kan, dilihat dari bulan kemarin aja 30, 50 ton. Jadi cuman berdasarkan ngelihat data bulan kemarin gitu. Nggak data selanjutnya. Jadi nggak ada perhitungannya. Kalau ditanya, oh akurat nggak sih? 50-50 ya, antara akurat antara tidak. Kalau semama itu dalam ruang lingkup kecil ya, kayak pedagang kecil mungkin bisa dikatakan akurat karena eh, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan itu kayak faktor-faktor dari eksternal aja. Wah, semua jualan mie ayam gitu kan, jualan bakso, jualan eh, bedading, tiba-tiba hujan ya kan, harusnya sehari itu 30 ya kan, hujan ya sepi dan 10 ya, gitu. Jadi faktor-faktor eksternal aja. Biaya, tidak ada biaya, jadi tidak ada biaya di naik forecast ini. Analisisnya juga tidak ada, nggak ada perhitungan, nggak ada data yang ditulis, nggak ada pedoman yang dilihat, jadi cuma ngasal aja. Oh jadi sekian buat data sekian, mudah dimengerti teman-teman, tapi jadi cuman berdasarkan pemahaman, oh yang bulan kemarin 30 berarti bulan depan tuh 30, jadi seperti itu. Jadi seperti itu, akurasi seperti tadi 50-50 ya, nggak tinggi-tinggi amat tapi juga nggak ngeblong-ngeblong amat. Jadi seperti itu. Kalau semua ramalan cuaca nih, wah, besok hujan, kemarin aja hujan berarti besok hujan, berarti besoknya lagi hujan, hujan terus berarti. Kita langsung ke teknik berikutnya, teknik moving average. Moving, rata-rata bergerak. Jadi datanya tuh dilihat dari menggunakan sampel data, biasanya sampel data yang masa lampau buat memprediksi ramalan data masa depan, melihatnya dari masa lalu seperti itu. Kemudian seperti contohnya tuh kayak gini, seumpama kita mau memprediksi untuk hari ke-11, ada data 1 sampai 10, bisa hari 1, 2, 3 sampai 10. Kita mau memprediksi hari ke-11. Nah, kita dilihat dari 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, atau 5 hari sebelumnya. Jadi dibuat dilihat, oke 2 hari buat hari ke-11 itu berapa sih? Jadi gitu. Datanya dilihat dari mana? Dari 2 hari yang lalu semua, seperti itu. Jadi contoh, kita ambil 2 hari sebelumnya. Jadi hari ke-10 itu 80, hari ke-9 80 juga. Nah, itu dibagi 2 buat memprediksi hari ke-11. Oke, masuk ke metode ketiga, metode weight moving average. Apa ini? Jadi sama sebenarnya, tapi diberikan bobot buat memprediksi. Jadi kayak rata-rata dari moving average tadi, ya kan, dibagi bobot yang data dekat semua hari ke-10 diberikan 0,4, kemudian data hari
9-nya dikasih 0,2, itu dihitung nanti rata-ratanya berapa. Kemudian X kata dulu. Nah, dari moving average ini sebenarnya datanya tuh nggak smooth, jadi naik turun tuh kelihatan banget. Tapi smooth itu nggak berarti bagus ya. Jadi aktualnya semua mau hari pertama 10, hari kedua 12, hari ketiga turun langsung 8. Kalau smooth kan datar di 12, 11, 12, 12, itu nggak bagus sebenarnya. Jadi yang bagus tuh hampir mendekati aktualnya. Jadi kita. Nah, keuntungan dari moving average itu apa sih? Mudah dihitung dan mudah dimengerti, sama kayak naif metode. Jadi gampang dimengerti. Kerugiannya apa? Nilai rata-rata itu memiliki bobot yang sama, hingga bisa membandingkan gitu. Jadi karena bobotnya sama. Kemudian keuntungan weighted moving average mirip ya sama moving average, sebenarnya gampang dihitung, gampang dimengerti. Kemudian ada metode exponential smoothing. Jadi pengamatan terbaru memiliki prediksi tinggi. Oke, gimana? Kemudian ada teknik trend. Ya, ini sama kayak moving average, kayak linear. Ada Y, ada X1, X2, persamaan yang menggambarkan tentang trend. Komponen trend mungkin linear atau mungkin juga tidak. Teknik trend. Kemudian di materi ada teknik seasonality ya, artinya mengulangi gerakan musiman biasanya, menyatakan presentasi dari jumlah rata-rata. Jadi mengulangi gerakan ke atas atau ke bawah secara teratur dalam nilai deret waktu. Kemudian ada forecast akurasi. Nah, di forecast akurasi ini ada error analysis. Kemudian ada MAD. Apa sih MAD? MAD itu mean absolute deviation. Jadi ada nilai min negatif atau minus ya, supaya gampang dalam pembacaannya. Jadi di absolut artinya dipositifkan. Minus 20 jadi 20. Minus 30 jadi 30 ya. Jadi lebih gampang dalam analisisnya. Kemudian ada MSE, mean square error ya, artinya penghitungan rata-rata. Jadi contoh biar lebih gampang pembacaannya, di contoh ada data 20 gitu kan, X1 X2 jadi 20 kuadrat ya kan, plus 20 kuadrat ya. Jadi artinya 400 di plus 400 dibagi 2, jangan lupa dibagi 2 jadinya 400. Nah, jangan sampai salah persepsi, kadang datanya dimasukin, oh ini data MAD, ini data MSE, wah MAD nya aja 20, MSE nya 400, oh berarti bagus yang 20. Enggak, berarti kita lihat ini pakai data MAD atau data MSE, seperti itu. Kemudian ada tracking sinyal, jadi kumulatif MAD aja, hampir sama. Oke, jadi dari data-data tersebut tadi kan, kita itu bisa memilih, perusahaan bisa memilih data mana sih yang cocok buat perusahaan ini tuh. Ada naif, kadang perusahaan tuh bilang gini, bang yang kemarin aja penjualan 100, berarti untuk bulan depan
aja lah. Jadi seperti itu. Dia cuma memprediksi, cuman berdasarkan asumsi aja, asumsi kemarin seperti itu. Kemudian ada moving average. Kita pakai moving average nih, ya kan, berdasarkan yang bulan kemarin aja nih, 2 bulan kemarin buat prediksi masalah. Jadi kita bebas memilih. Oke, mungkin sampai itu dulu ya. Jadi pemahaman pribadi saya tentang forecasting ini. Jadi kesimpulannya, forecast ini ada suatu metode meramalkan yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk memprediksi seperti penjualan, seperti produksi, seperti prediksi risk atau risiko. Jadi seperti itu penggunaan forecasting. Oke, sampai di situ aja teman-teman. Ini materi kedua. Mungkin kalau ada materi lagi kita akan share. Saya akan share di YouTube. Kalau bermanfaat silakan ambil, kalau tidak bermanfaat silakan mungkin cari referensi yang lain, atau mungkin kalian malah lebih tahu daripada saya. Ini cuman penambah aja. Mungkin kalau ada yang kurang, kalau ada yang belum ada keisi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa kita pada konten hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.